Ini dia Hyundai Palisade, produk terbaru dari Hyundai Motor Indonesia. SUV bongsor ini diluncurkan di bulan Desember 2020 untuk memenuhi hasrat publik Indonesia, terutama pecinta otomotif, akan sebuah produk yang benar-benar baru dan layak dimiliki setelah beberapa tahun lamanya kita disuguhi oleh model yang itu-itu saja. Setelah melihat beberapa review di YouTube dan media, hampir semuanya menyebut mobil ini sangat Amerika. Inilah yang membuat saya penasaran, dan ketika mendapat kesempatan untuk mencoba mobil ini, yang pertama kali ingin saya buktikan adalah benarkah mobil ini sangat Amerika seperti klaim para influencer dan media-media di Indonesia. Sebetulnya, kalau hanya melihat dari si bentuk eksteriornya yang kotak, ya tidak semua juga mobil Amerika itu kotak. Khusus untuk Palisade, kok saya malah melihat ini adalah produk global. Lagian, kalau memang ini mobil sangat Amerika, tentu Hyundai tidak akan membekali mobil ini dengan mesin yang relatif kecil. Hanya 2200 cc diesel yang harusnya, kalaupun itu diesel, itu di atas 2500. Mengingat bobotnya yang cukup berat, hampir 2 ton. Apalagi orang Amerika sangat tidak suka mesin diesel, karena mesin diesel itu identik dengan truk kalau di sana, pickup, ya, bahkan pickup besar pun menggunakan mesin bensin. Jadi kalau ini disebut sebagai mobil yang sangat Amerikaan, menurut saya ya maaf belum tepat. Barangkali satu-satunya yang pantas disebut Amerika dari mobil ini adalah namanya. Karena nama Palisade sendiri diambil dari kawasan Pacific Palisades di California. Memang menjadi tradisi Hyundai untuk menamai SUV mereka dengan nama-nama kota di belahan barat Amerika. Jadi misalnya jika Anda masih ingat ada Hyundai Tucson. Tucson itu adalah kota di Arizona. Kemudian ada Santa Fe. Nah, Santa Fe sendiri adalah nama kota di New Mexico. Nah, sekarang Hyundai hadir dengan Palisade yang diambil dari kawasan pemukiman mewah di Los Angeles. Oke, lupakan soal nama-nama dulu. Nama bisa aja dikasih nama apapun. Yang penting bagaimana rasanya. Oke, tadi saya sebut soal mesin. Tentu dengan bobot hampir 2 ton dan mobil ini memang sangat berat untuk ukurannya, kita berharap Palisade hadir dengan mesin yang lebih perkasa. Karena kita tahu mesin yang sama juga digunakan Hyundai di produk di bawahnya, yaitu Hyundai Santa Fe yang bobotnya hanya 1,6 ton. Nah, risikonya adalah mobil ini pada putaran menengah itu bisa dibilang cukup lamban. Dari kecepatan misalnya 120-130 naik lagi itu butuh sedikit usaha ya. Tapi torsinya memang melimpah, 441 Nm. Itu sangat membantu di kepadatan lalu lintas. Jadi pada saat Anda terjebak macet di lampu merah atau tanjakan-tanjakan misalnya, ini sangat membantu. Mobil ini bisa meluncur dengan mudah tanpa usaha ya. Effortless, benar-benar effortless. Yang paling menarik dari Palisade adalah eksterior. Benar-benar fenomenal untuk ukuran Hyundai. Bandingkan misalnya tampang Palisade ini dengan Hyundai Tucson atau Santa Fe, memang sangat jauh berbeda. Garis-garisnya, ya, bentuk dan lekuknya berbeda. Perbedaan ini mungkin muncul karena mobil ini didesain oleh desainer terkenal di Eropa. Ingat Eropa ya, bukan Amerika. Yakni Luke Donkerwolk. Nah, si Luke Donkerwolk ini sudah puluhan tahun menjadi desainer di VW Group. Dia bahkan terlibat dalam mendesain beberapa model Lamborghini. Jadi sama sekali tidak Amerika. Dan ketika Luke Donkerwolk ini hadir dengan bentuk agak mengotak, ya, lebih ke yang simetris begitu. Saya kira yang dia ambil sebagai inspirasi itu justru dari sesama merek Eropa. Katakan misalnya Range Rover yang juga hadir dengan bentuk kotak ya, bahkan Audi. Ingat, Look ini di VW Group, Audi adalah milik VW. Jadi
yang paling menarik sebetulnya adalah desain eksteriornya. Yang paling menonjol lagi adalah lebar mobil ini yang hampir 2 meter, tepatnya 1,9 meter lebih ya. Ini buat yang tidak terbiasa menggunakan mobil besar memang cukup mengintimidasi, apalagi di kepadatan lalu lintas Jakarta. Tapi setelah Anda berjalan beberapa kilometer, lebar mobil ini tidak lagi menjadi hambatan Anda untuk melakukan manuver-manuver dengan mudah dan penuh percaya diri ya. Soalnya kaca depan ya, sekeliling kaca persisnya, samping belakang itu benar-benar visibilitasnya sangat tinggi. Jadi hampir tidak ada blind spot. Dan kalaupun ada blind spot, Anda akan dipandu oleh sederet fitur yang memungkinkan pengemudi untuk mengetahui bahwa ada benda bergerak di belakang atau di samping yang tidak terlihat oleh kaca spion Anda. Di interior, yang paling menarik dari Palisade adalah justru betapa lapangnya, roomy-nya mobil ini. Jadi kalau Anda berkendara berdua misalnya bersama istri, Anda akan terlihat seperti orang lagi marahan sama istri karena duduknya sangat berjauhan. Konsol tengahnya benar-benar lebar. Tapi ini juga membantu Anda untuk mendapatkan posisi mengemudi yang sangat commanding. Anda seakan-akan duduk di atas singgasana yang siap memerintah siapapun ya. Pengendalian juga sangat mudah. Steeringnya cukup presisi untuk mobil sebesar ini ya, dan sangat ringan. Saya tidak membayangkan, tadinya saya kira mobil ini pasti setirnya berat. Ternyata sama sekali tidak berat, malah hampir tidak merasa seperti membawa sebuah SUV yang panjangnya 5 meter kurang 2 cm. Hal lain yang saya patut catat dari mobil ini adalah di ruang penumpang, terutama baris kedua dan ketiga. 7-seater yang diusung mobil ini benar-benar full 7-seater. Jadi bukan seperti SUV yang lain, sebetulnya untuk 5 penumpang hanya ada tambahan 2 kursi di belakang, paling belakang, yang itu benar-benar seperti aksesoris aja begitu. Kita duduk tapi tidak nyaman. Nah, di Palisade Anda duduk di baris ketiga, itu rasanya seperti duduk di baris kedua. Jadi benar-benar berasa 7 penumpangnya itu full gitu. Nah, apalagi aksesnya juga mudah karena baris keduanya itu captain seat ya. Bicara harga relatif ya. Mobil yang saya coba adalah Hyundai Palisade versi all-wheel drive. Ini harganya sudah tembus 1.078 juta rupiah on the road Jakarta. Nah, sementara pesaing terdekatnya adalah Mazda CX-9 yang dijual kurang dari 900 juta. Sama-sama all-wheel drive ya. Meski begitu, saya sempat mengajak beberapa teman. Satu teman yang terbiasa menggunakan mobil Eropa langsung jatuh cinta pada pandangan pertama ketika melihat eksterior mobil ini. Tapi ketika saya ajak dia masuk ke dalam, dia merasa mobil ini terlalu sederhana untuk disebut premium. Dia memuji memang Nappa leathernya oke ya, tapi dia mengaku tidak terkesan dengan banyaknya material plastik yang ada di kabin ya, misalnya door trim ya, walaupun dia bagian permukaannya sudah ada yang soft touch. Secara umum oke, tapi tidak bisa dibilang terlalu premium juga. Nah, tapi teman saya yang terbiasa dengan mobil Eropa ini mengaku sangat terkesan dengan pengaturan tombol-tombol di dashboard dan di konsol tengah. Contoh misalnya tuas persneling, tidak ada lagi tuh tuas yang menonjol ke atas ya seperti di mobil-mobil lain. Palisade adalah mobil pertama di kelasnya yang menggunakan tombol untuk mengoperasikan transmisi. Jadi Anda tinggal cukup pencet D, pencet R, pencet P misalnya. Nah, tapi ada juga untuk sportnya, jadi bisa manual juga nih. Nah, karena Hyundai Palisade juga dilengkapi dengan tuas pedal shift di belakang lingkar kemudi ya. Nah, ketika berkendara, mobil ini benar-benar patut dipuji untuk kesenyapan kabinnya. Jadi road noise dan wind noise itu baru terasa di atas kecepatan 130 atau 140 km per jam.
pada kecepatan pelan, ketika mesin masih dingin, kita masih bisa mendengar sedikit dengkuran dari mesin dieselnya. Tapi ketika mesin sudah mencapai suhu optimal, dengkuran itu makin halus sehingga sulit membedakan dengan mesin bensin. Jangan bayangkan ada getaran ya seperti di SUV lainnya karena yang menggunakan mesin diesel. Tidak, sama sekali tidak. Benar-benar halus, smooth ya. Dan Hyundai memang dikenal sebagai produsen mesin diesel yang handal dan modern, sangat modern. Konsumsi bahan bakar saya kira masih cukup masuk akal untuk mobil sebesar ini ya, 1.8 ya, itu di kondisi normal ya, stop and go. Di jalan tol malah bisa mencapai sampai 110 bahkan 111. Tapi jika Anda masih mempersoalkan konsumsi bahan bakar, ya tentu Anda tidak akan memilih SUV sebesar dan seberat ini. Mending beli LCGC aja. Untuk soal pengendalian, mobil ini benar-benar sangat stabil. Bobotnya yang berat ya, dan lebar benar-benar membantu membuat mobil menapak dengan baik. Hampir tidak ada gejala limbung, bahkan pada saat tikungan tajam sekalipun, tapi dengan kecepatan di bawah 100 km per jam. Di atasnya, seperti layaknya SUV yang lain, pasti terasa sedikit gejala limbung, tapi tidak sampai membuat kita khawatir. Dan penumpang juga, saya tanyakan beberapa teman yang ikut menumpang, bagaimana kesan mereka ketika diajak bermanuver di kecepatan tinggi, mereka mengaku hampir tidak merasakan gejala limbung. Nah, itu adalah plus point gitu. Untuk soal bagasi, Palisade rasanya tidak punya lawan ya untuk di kelasnya, karena dengan volume 509 liter itu jarang sekali SUV punya bagasi seluas itu, dan ini bisa memuat apa saja mulai dari sepeda lipat, stick golf, bahkan mungkin anak kambing. Dengan kondisi bangku belakang paling belakang itu dilipat. Untuk soal fitur, rasanya SUV seperti Palisade dengan harga 1 miliar harusnya sudah memiliki semua fitur terkini yang ada di mobil lain. Jadi saya tidak perlu membahas soal itu. Kebetulan mobil yang dipinjamkan ke saya itu menggunakan warna burgundi untuk jok. Buat saya itu kurang menarik ya, karena burgundi itu identik dengan mobil-mobil klasik. Saya harapkan sebetulnya dari mobil seperti Palisade yang sebesar ini, yang tampilannya maco luar biasa, justru untuk mengimbangi tampang luarnya yang intimidatif, di dalam mungkin lebih sedikit lembut, misalnya menggunakan warna beige atau coklat muda misalnya. Nah, tapi itu soal selera, kita tidak bisa berdebat soal itu. Terus apalagi? Ini dia, sunroofnya benar-benar full panoramik. Jadi di depan bisa dibuka memang, ya jadi moonroof, ya belakang enggak, cuman ditarik aja covernya. Tapi saya tidak rekomendasikan Anda melaju di jalanan ibu kota dengan posisi atap panoramik terbuka. Kenapa? Ya panas. Itu membuat kerja AC makin berat. Nah, penggunaan pelek 20 inci untuk versi Signature AWD saya kira sangat pas. Mobil benar-benar menapak. Bahkan ketika kami melibas jalan tol yang baru dibuka, itu masih aspal beton ya. Hampir tidak terasa ada goyangan apapun. Pengereman bagus, sudah sepantasnya, dan benar-benar presisi. Kalau teman saya tadi bilang bahwa ini terlalu sederhana untuk sebuah mobil yang diharapkan premium, sepertinya saya setuju. Seharusnya Hyundai bisa meminimalisasi penggunaan material plastik di dalam kabin. Contoh, tentu dengan harga 1 miliar kita berharap panel kayu ada di bagian door trim dan dashboard. Sebaliknya, Hyundai malah menempelkan panel plastik bermotif karbon yang tidak terlalu populer motifnya. Selebihnya saya kira
Hyundai sudah memberikan yang terbaik buat publik Indonesia. Tinggal pilihan tentu kembali kepada Anda. Kalau Anda suka dengan gayanya, Anda tentu tidak memikirkan mereknya. Jika Anda punya uang yang cukup untuk membeli mobil ini, Anda juga pasti tidak akan pusing memikirkan resale value dari mobil ini. Prinsipnya adalah, mobil ini memang bukan untuk semua orang, tapi buat orang-orang yang menghargai kerja kerasnya, keringatnya, ya, menghargai uangnya, dan tidak mau didikte oleh selera orang lain. Maksud saya, kalau uang Anda masih pas-pasan, ya sebaiknya cari mobil lain. Tapi kalau Anda punya duit yang lebih dari cukup untuk hidup Anda, dan Anda ingin menikmati selera Anda tanpa didikte oleh orang lain, barangkali ini adalah pilihan yang sangat tepat.